Oke, di sini ada persegi ABCD, panjang sisinya 12, lalu panjang CP banding DP-nya 1:2. Persegi ini kita lengkungkan sehingga nanti sisi AD bertemu dengan sisi BC, sehingga terbentuklah suatu tabung. Ini bagian alas atasnya, dia berbentuk lingkaran. Untuk kelilingnya pasti sama dengan panjang dari CD atau sisi dari perseginya. Maka keliling lingkarannya sama dengan panjang sisi perseginya CD. Keliling lingkaran itu 2 kali Pi kali R sama dengan 12, maka R-nya sama dengan 6/Pi. Kemudian karena di sini P itu kan membagi CD menjadi perbandingan 1:2. Jadi kita bisa buat lingkaran aja ini, terus kita buat sehingga nanti panjangnya CD banding DP itu 1:2 atau dibagi jadi 2 bagian dan 1 bagian. Bisa menggunakan segitiga sama sisi atau seperti ini, kita buat segi 6 beraturan. Lalu kalau lingkarannya kita misalkan jari-jarinya R, maka panjang OQ ini kan pasti setengah dari jari-jarinya, karena Q itu ada tengah-tengah. Berarti OQ-nya adalah setengah R. Panjang DQ-nya tinggal R ditambah setengah R. Jadinya 3/2 R. Terus, ini kan besar sudut dari PDQ 30 derajat. Terus kita buat DQP-nya itu siku-siku. Sehingga nanti segitiga DQP itu segitiga istimewa. Dengan perbandingan panjang sisinya itu 1:2 banding akar 3. Maka dari segitiga istimewa tersebut kita punya panjang DP banding panjang DQ-nya 2 banding akar 3. Jadi si DP-nya tinggal 2/akar 3 dikali DQ 3/2 R. Balik lagi dikit ke tabungnya. Di sini kan kalau DP itu sisi atasnya kita proyeksikan ke alas yang bawahnya, berturut-turut D dan P itu jadinya A dan R. Sehingga panjang DP sama dengan panjang AR. Maka AR sama dengan 2 sama 2 coret ini, 3 dibagi akar 3 jadinya akar 3. Masih ada R, jadi AR-nya akar 3 kali R. Yang kita mau itu jarak dari titik A ke titik P. Di segitiga APR, itu dia segitiga siku-siku di R. Sehingga panjang AP-nya itu sama dengan akar dari AR kuadrat tambah PR kuadrat. Kita ganti AR-nya dengan akar 3 kali R, dan PR-nya dengan, PR itu kan sama juga dengan panjang sisi ya, AD, 12. Jadi akar dari AR kuadrat tambah PR kuadrat, jadi akar dari akar 3 kali R dikuadratin ditambah 12 kuadrat. Ingat tadi kita nemu R-nya itu sama dengan 6/Pi. Jadi sama dengan akar 3 kuadrat itu 3, 6/Pi kuadrat jadinya 36/Pi kuadrat. Ditambah 12 kuadrat 144. 3 kali 36 itu 108. Masih ada per Pi kuadrat, lalu kita samakan aja nih bagian bawahnya. Jadi 108 ditambah 144 Pi kuadrat per Pi kuadrat. Kita samakan dengan yang dimisalkan soal, yaitu akar dari A tambah B Pi kuadrat per Pi kuadrat. Jadi bentuk ini sama dengan akar dari A tambah B Pi kuadrat per Pi kuadrat. Ya, tinggal samain aja, maka nilai dari A-nya 108, nilai dari B-nya adalah 144. Yang ditanya adalah nilai dari A plus B. Jadi A plus B-nya sama dengan 108 ditambah 144 sama dengan 252. Jawabannya yang A. Nomor 8. Dalam suatu kotak tertutup terdapat 2 buah dadu dengan 6 sisi. Dadu pertama memiliki 1 sisi bermata 1, 1 sisi bermata 2, 2 sisi bermata 3, dan 2 sisi bermata 5. Dadu kedua memiliki 1 sisi bermata 1, 1 sisi bermata 2, 1 sisi bermata 3, dan 3 sisi bermata 5. Suatu permainan dilakukan dengan mengambil secara acak 1 dadu dari dalam kotak, kemudian lemparkan dadu tersebut, mengamati hasilnya, dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Permainan dapat diulang beberapa kali.
Andi main 2 kali dan mendapatkan hasil amatan mata 1 pada permainan pertama dan mata 5 pada permainan kedua. Peluang bahwa hanya dadu kedua yang terambil pada kedua permainan yang dilakukan Andi adalah peluang dari suatu kejadian yang diinginkan itu sama dengan banyaknya kejadian yang diinginkan per semestanya. Sama dengan yang kita inginkan itu kan hanya terambil dari dadu yang kedua. Pada dadu kedua, pertama mendapat mata 1, dia ada satu sisi yang bermata 1. Yang kedua dapat 5, dia ada 3 sisi yang bermata 5. Langsung aja ke dadu pertama juga ada 1 sama 5-nya. Itu ada satu sisi bermata 1 dan 2 sisi yang bermata 5. Berarti yang kita inginkan pada amatan pertama itu cuma ada satu kemungkinan, ya, pasti dapatnya di sini doang. Itu banyak caranya. Dikali buat dapat 5, dia udah ada 3 sisi yang bermata 5, ya berarti ada 3 sisi yang bermata 5, ya berarti ada 3 cara juga di situ. Per semestanya, buat dapat mata 1 berarti ada 2 cara, karena dadu pertama ada 1, dadu kedua juga ada 1, berarti ada 2 dikali buat dapat 5-nya, dadu pertama punya 2, dadu keduanya punya 3, totalnya ada 5 cara. Jadi peluangnya tinggal 3/10 atau desimalnya 0,3. Jawabannya yang B. Nomor 9. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2022 dikurang x pangkat 2021 dan gx sama dengan, panjang nih ya, bisa dibaca sendiri. Jika n adalah nilai minimum dari fx tambah gx untuk x bilangan real, maka nilai dari n plus 1 adalah. Oke, ini soalnya cukup rumit dan belum valid ya, difaktorin pun juga nggak bisa, jadi kita uji nilai x aja yang mungkin buat jadi dapat nilai tak kecil fx-nya itu ya. Pertama kita coba kalau x-nya sama dengan 0, berarti fx tambah gx sama dengan f0 ditambah g0. f0 itu sama dengan, di rumus fx masukin x yang 0, berarti tinggal 0 kurang 0, hasilnya 0. Kalau G0 sama dengan yang ada x pangkatnya itu kan jadinya 0 pangkat berapa gitu ya. 0 dipangkatin berapapun hasilnya pasti 0. Jadi dari x pangkat 2020 sampai min 2020 x itu nilainya 0 semua. Yang tersisa tinggal 2021-nya aja. Di sini 2021. Jadi f0 tambah g0-nya sama dengan 2021. Kalau x sama dengan 1, jadi fx tambah gx-nya di situ sama dengan f1 ditambah g1. f1 sama dengan 1 pangkat 2022 nilainya 1 dikurang 1 pangkat 2021 nilainya juga tetap 1. 1 kurang 1 itu 0. Sedangkan untuk nilai G1 ini agak sedikit panjang ya. Ganti X dengan 1 kan dipangkatin berapapun itu nilainya tetap 1. Jadi itu X pangkat berapanya anggap aja jadi 1 ya, kita ngitungnya. Berarti tinggal 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang dan seterusnya. Polanya yang ganjil bernilai positif, yang genap bernilai negatif. Itu kita pasang-pasangin nanti tuh. Sama dengan 2021 dikurang 2020, 2019 dikurang 2018, kalau pakai 22 gini, dan seterusnya sampai nanti ada 3 dikurang 2, terakhir tambah 1.
tinggal lihat aja banyak bilangan ganjil dari 1 sampai 2021. Jadi ada 1011. Nilai F1 tambah G1 nya tinggal 0 tambah 1011, jadinya 1011. Terakhir kalau X nya sama dengan min 1, berarti Fx tambah Gx nya sama dengan F min 1 ditambah sama G min 1. Untuk F min 1 nilainya yang di sini min 1 pangkatin genap jadinya 1. Dikurang min 1 pangkatin ganjil hasilnya min 1. Jadi 1 dikurang min 1 hasilnya jadinya 2. Untuk G dari min 1 berarti yang di sini untuk yang X pangkatnya genap dia kan udah positif ya. Nilainya pun X nya jadi 1. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 untuk yang genap ya. Buat yang ganjil di sini kan 2 min 2x pangkat 2019 min 4x pangkat 2017. Nilai x pangkatnya jadinya min 1 pangkat ganjil min 1. Min ketemu min di depannya sini jadi plus. Ya nanti hasilnya jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah terus sampai tambah sama 2021. Nah ini nilainya nggak jadi minimum ya, udah nggak usah kita cek lagi karena di sini udah yang lebih kecil, ada 2021 sama 1011. Dari yang udah kita uji ini yang terkecil itu yang 1011. Jadi kita punya nilai n nya sama dengan 1011, tapi hati-hati yang tanya itu bukan nilai n nya tapi yang tanya n plus 1. Terjebakan juga, jadi jangan buru-buru, harus teliti. N plus 1 nya jadinya 1012. Jawabannya yang B. Nomor 10. Banyak kemungkinan bilangan bulat positif N yang kurang dari 95 dan mengakibatkan akar pangkat 3 dari 6 dipangkatin sama 200 min N dikali dengan 1 per akar 3 dipangkatin dengan N adalah bilangan bulat. Kalau ada ini A pangkat M diakal pangkatin sama N jadinya A pangkat M per N. Terus kalau ada 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Kalau ada A pangkat M dikali B pangkat M, itu pangkat sudah sama, basisnya bisa kita kaliin sendiri, jadi A kali B dipangkatin sama M. Oke, ini beberapa sifat yang bisa kita pakai buat soal yang ini. Itu 6-nya bisa kita pecah jadi 2 kali 3. Buat pangkatnya 200 min N, akar pangkat 3-nya jadiin per aja di situ. Dikali 1 per akar 3. Berarti 3 pangkat min akarnya jadi per 2 ya. Nanti pangkatnya N per 2 sama dengan, sekarang ini kita pecah, 2 pangkat 200 min N per 3 dikali 3 pangkat 200 min N per 3 dikali 3 pangkat min N per 2 sama dengan, yang 2-nya biarin aja, pangkatnya masih 200 min N per 3. Yang bagian 3 ya ini kita hitung nih, pangkatnya kita gabungin, jadinya 3 pangkat. Oke, berarti sini sifat satu lagi nih, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M plus N. Sama N dulu penyebutnya jadi 6, berarti 400 min 2N terus min 3N jadinya 400 min 5N. Kita mau ini merupakan
bilangan bulat. Artinya 200 min N per 3 harus jadi bilangan bulat. Terus 400 min 5N per 6 juga harus bilangan bulat. Jelas itu berarti di sini N-nya pertama harus genap. Karena kalau N-nya ganjil, 400 min 5N ganjil, nggak habis bagi 6 pasti. Kita coba dari yang paling kecil, N-nya 2 ya. Di sini N-nya 2, 198 per 3 itu bilangan bulat. Kalau di sini N-nya 2, 400 min 10 390 dibagi 6 juga bilangan bulat. Berarti di situ emang kita nyoba-nyoba di sini nih. N-nya sama dengan 2. Buat selanjutnya, di sini kan pembaginya 3, di sini pembaginya 6. KPK dari 3 sama 6 itu 6. Berarti nanti nilai N yang memenuhi itu selisihnya pasti 6 aja. Habis 2 pasti nanti 8, 14, 20 dan seterusnya sampai nanti nilai N paling besar yang memenuhi itu dia harus kurang dari sama dengan 80 ya. Karena kan kalau N 80 di sini 400 min 400 per 6. Pangkatnya 01 udah mentok gitu. Kalau lebih dari 80 pangkatnya di sini minus, akhirnya nanti bukan bilangan bulat karena di sini nanti ada per 3-nya gitu bentuknya. Oke. 28 14 20 80. Oke, itu 2 8 14 20 polanya berulang terus sampai 80. Banyak sukunya di situ ada dari 1 sampai 14, jadi ada 14 suku atau ada 14 bilangan N yang memenuhi. Oke, atau ini buat hitungnya bisa tinggal suku akhir dikurang suku awal dibagi sama bedanya tambahin 1. Ini buat jadi banyak suku ya. Jadinya ada 14 suku. Nomor 11. Doni membeli 3 pasang burung kutilang di pasar dan membawanya dalam satu wadah besar. Sampai di rumah, burung-burung tersebut akan ditempatkan secara acak ke dalam 3 sangkar berbeda yang masing-masing berisi 2 burung. Peluang setiap burung akan ditempatkan di kandang bersama pasangannya yang sesuai adalah banyak cara buat 3 pasang burung menempati 3 kandang. Berarti kan pasangannya harus sesuai. Burungnya itu nggak boleh kita pisah-pisahin nih. Misalkan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 nih. Ini anggap satu kesatuan nih. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Biar nanti burungnya nggak kepisah. Berarti kita masukin 3 elemen ke 3 tempat gitu ya. Banyak caranya, tinggal 3 faktorial. Hasilnya sama dengan 6. Kalau semestanya nempatin 6 burung ke 3 kandang, masing-masing kandang itu berisi ukurannya maksimal 2 burung. Berarti nanti dari 6 itu dialokasiin ke 222. Kita bisa pakai kombinasi ya. Buat yang di kandang pertama ada 6 burung, mau kita pilih 2 buat tanam di situ, dikali sama udah masuk 2, tinggal sisa burungnya 4. Masukin 2 ke kandang yang kedua, dikali tinggal sisa 2, masukin sisanya ke kandang yang ketiga. Sama dengan 6C2 itu 6 kali 5 per 2, 4C2 4 kali 3 per 2, 2C2 itu 1. 4 sama dengan 2 kali 2. Jadi tinggal 6 kali 5 kali 3, 30 kali 3, 90. Peluangnya kayak tadi ya, peluang tinggal kejadian yang diinginkan per semestanya. Kejadian yang diinginkan itu kalau dia masuk ke kandangnya bersama pasangannya, semestanya itu yang keseluruhannya. Jadi tinggal 6 per 90 sama dengan 1 per 15. Jawabannya yang
Nomor 12. Banyak bilangan bulat positif yang habis membagi 10 pangkat 199 dan merupakan kelipatan 10 pangkat 111 adalah, berarti bilangannya kalau kita misalin n ya, n itu sama dengan dia harus kelipatan 10 pangkat 111. Ya, kita tulis saja dia sama dengan 10 pangkat 111 dikali, karena ini kelipatan 10 doang ya, misalnya aja kali 2 pangkat A dikali 5 pangkat B. Di situ juga kan 10 pangkat 199, tulis kanan ya, 10 pangkat 199 itu kan sama dengan 10 pangkat 111 dikali sama 10 pangkat 88. Jadi sama dengan 10 pangkat 111 dikali, pakai sifat yang tadi nih, 10 pangkat 88 kita pecah jadinya 2 pangkat 88 dikali 5 pangkat 88. Berarti N yang memenuhi situ akan memenuhi untuk A dan B bilangan bulat. A nya di antara 0 sampai dengan 88, B nya juga di antara 0 sampai dengan 88. Di sini kita juga ngomongin dia bilangan bulat. Oke. Jadi banyak cara di sini. Dari 0 sampai 88 itu ada 89 cara. Dari 0 sampai 88 tadi ada, ya sama sini ya, 89 cara juga. Berarti banyak bilangan, tinggal kalian aja itu. 89 jadinya 7.921 yang A.